الحمد لله الذي هدانا للإسلام وللإيمان ولاتباع خير الأنام محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia besar kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana umat ini Allah berikan rahmat yang berbeda dengan anugerah yang Allah berikan dari umat-umat sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala di zaman dahulu memberikan tulisan dan ganjaran bagi orang-orang yang baru berniat tidak baik. Sudah mereka mendapatkan dosa. Tapi umat Nabi Muhammad Allah muliakan walaupun mereka berniat belum ditulis, jikalau mereka belum amalkan itu niat. Akan tetapi kalau kebaikan, jikalau mereka niatkan, maka Allah akan tulis walaupun mereka belum amalkan. Ini adalah rahmat yang Allah Subhanahu wa taala khususkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya tidak ada orang yang akan selamat dan tidak ada tempat yang lebih selamat, Imam Ghazali bilang, untuk kita mendapatkan keselamatan seperti duduknya kita di majlis ta'lim. Orang dulu diajaknya anaknya, istrinya, keluarganya supaya semuanya selamat. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia, tidak ada sesuatu yang lebih berharga, tidak ada sesuatu yang memang benar-benar kalau kita berada di tempat tersebut kita akan selamat di dunia yang banyak kejadian ini. Kalau kita bingung mencari keselamatan, datangilah majlis ta'lim. Datangilah tempat-tempat yang penuh rahmat. Hadanglah rahmat Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut. Akhirnya ada seseorang berkata kepada Imam Ghazali, "Ya Imam, engkau katakan bahwasanya orang-orang yang duduk di majlis mereka lah orang yang selamat. Tidak ada tempat yang lebih selamat dan akan membawa keselamatan kepada diri orang tersebut seperti manusia yang berdiri duduk di majlis." Kenapa Para ulama ini banyak yang duduk di rumah-rumahnya penguasa-penguasa, di rumah-rumahnya ahli dunia, di rumah-rumahnya orang-orang yang kaya. Kenapa kami dapatkan banyak mereka duduk di tempat tersebut? Padahal mereka tahu bahwasanya Allah jadikan masjid, majlis mereka ini tempat penuh keselamatan, tapi banyak yang duduk tuh. Orang ini mau menghina Imam Ghazali waktu itu. Dijawab oleh Imam Ghazali, benar. Ini sesuatu perbedaan yang jauh benar. Ya. Antara perkataan yang dikatakan oleh Imam Ghazali tadi, benar dibilang. Sesungguhnya wahai pedagang, ini orang pedagang. Sesungguhnya orang atau ulama yang datang ke rumah orang-orang pedagang itu atau ke rumah orang-orang yang kaya yang duduk di tempat tersebut, mereka itu
orang yang tahu kedudukan dunia dan cara menggunakan dunia, mereka tahu. Ini para ulama, mereka dekat sama umara, mereka dekat sama pedagang karena mereka tahu cara menggunakan dunia. Karena mereka tahu dunia ini fungsinya untuk apa. Akhirnya mereka duduk di rumah orang-orang yang punya dunia. Tapi yang aku herankan, dibilang sebaliknya, ini para pedagang, orang-orang yang punya harta yang banyak, mereka karena tidak tahu fungsinya agama, karena tidak tahu cara menggunakan agama, karena tidak tahu meletakkan agama ini di mana, sehingga mereka tidak mau mendatangi tempat duduknya para ulama. Kalau ulama tadi memang dia dekat, ada yang dekat sama umara, ada yang dengan pedagang, tidak ada lain karena mereka tahu cara memungsikan dunia ini bagaimana, diletakkan di mana dunia ini supaya bermanfaat untuk dia di dunia sampai akhirat. Karena dia tahu benar fungsi ini, dimanfaatkanlah fungsi dunia ini untuk mereka bisa dekat sama akhirat. Tapi sayang, dibilang pedagang dan orang-orang yang memiliki harta banyak ini banyak tidak tahu cara memfungsikan agama. Gunanya agama ini untuk apa dia tidak tahu. Gunanya untuk apa dia tidak paham. Akhirnya mereka tidak duduk dengan orang-orang yang beragama. Semua bermulai dari tempat duduk. Lihat saja, orang pedagang salah tempat duduk, udah salah teman duduknya, sudah hancur dagangannya. Orang punya jabatan, salah pendudukan, hancur jabatannya. Orang ulama, salah tempat duduk, hancur keilmuannya. Nah, alhamdulillah dengan kita duduk di majlis seperti ini, Imam Ghazali katakan tidak ada sesuatu yang selamat dan membawa keselamatan seperti kita duduk di majlis-majlis seperti ini. Mudah-mudahan Allah limpahkan kebahagiaan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala balas kebaikan kita dengan kebaikan yang besar, dengan inayah yang besar. Tidak ada satu gerakan pun, tidak ada satu langkah pun, tidak ada satu rupiah pun, tidak ada sedikit pun yang kita keluarkan kecuali Allah limpahkan balasan yang besar untuk kita. Mudah-mudahan majlis ini sebagai saksi pemberian Allah, amin, dan balasan untuk kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari menyambung perkataannya di kitab Al-Hikmatul Hikam sampai di perkataan yang nomor 10. Al-a'mal suratun qa'imatun wa arwahuha wujud sirril ikhlas fiha. Amal perbuatan itu sebagai kerangka yang tegak, sedang ruh jiwanya ialah terdapatnya rahasia ikhlas atau ketulusan dalam amal perbuatan itu. Keikhlasan seseorang dalam amal perbuatannya menurut tingkat kedudukannya, maka keikhlasan orang abrar apabila amal perbuatan itu telah bersih dari riya yang jelas maupun yang samar. Jadi keikhlasan dalam perbuatan manusia ini dikatakan oleh Imam Ahmad bin Athaillah adalah ruh dari amal tersebut. Kalau ada manusia hidup tanpa ruh, tidak mungkin. Ini manusia akan tidak bisa bergerak, tidak berbuat, tidak bisa bergerak. Fungsi dari segala amal tersebut, jikalau di dalam hati manusia ini ada keikhlasan, maka amalan itu berisi, amalan itu hidup, amalan itu akan menjadikan buah untuk kehidupannya. Jikalau ketika dia berbuat ikhlas karena
Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan inilah mengangkat derajat. Mulia langsung di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertolongannya dan turunnya pertolongan dari Allah dikarenakan ada hamba yang ikhlas. Kita solat berjamaah, depan tidak ikhlas, ada di belakang ikhlas. Di saf awal ada satu orang yang ikhlas, saf 2 tidak ada, saf 3 tidak ada, atau sebaliknya di belakang ada satu orang aja yang ikhlas. Allah terima semuanya berkat ada satu yang ikhlas. Ya Allah, satu ini akan membawa keberkahan untuk orang banyak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Besarnya pemberian Allah untuk orang yang ikhlas, besarnya sehingga diumpamakan seperti ruh kekuatannya. Innan nusra li hadhil umma bi khulasaihim. Rasulullah bersabda, sesungguhnya pertolongan Allah untuk umat ini akan Allah turunkan ketika ada hamba-hambanya yang ikhlas. Ketika ada yang ikhlas, datanglah turun pertolongan tersebut. Tapi kalau hamba ini tidak ikhlas, membaca bismillahirrahmanirrahim, berbuat amal soleh, bersedekah, berhadiah, tidak mencari ridhonya Allah, yang dilihat bukan Allah Subhanahu wa taala, maka perbaharulah niat kita supaya amal kita ini diterima oleh Allah. Pandang benar kepada Allah yang menciptakan dunia sejagat raya ini, yang telah memberikan kita anugerah yang banyak sehingga kita bisa duduk di tengah masjid seperti ini, bisa menikmati rumah Allah, bisa duduk di rumah Allah, dan dengan izin Allah dialah yang melihat hati kita pada detik ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah Jalla Jalaluh pernah memberikan pelajaran yang besar kepada satu sahabat Rasulullah, seorang A'rabi. A'rabi ini ketika dia mendatangi Nabi Muhammad SAW dikarenakan satu sebab. A'rabi ini mendapatkan harta ghanimah. Orang yang habis perang dapat harta ghanimah, dibagikan oleh Rasulullah. Ainal A'rabi, Rasulullah katakan, mana orang Arab ini? Orang A'rabi, orang Badui yang ikut perang, baru masuk Islam langsung ikut perang. Sahabat bilang, ya Rasulullah, dia masih menyusun pakaian-pakaian prajurit. Kalau begitu, kalau kau ketemu ini hadiah untuknya. Diberikannya hadiah. Siapa yang beli hadiah? Rasulullah. Rasulullah yang memberikan hadiah. Heran Arabi ini. Ini hadiah dari Rasulullah. Iya, ini hadiah dari Rasulullah. Kenapa kau bingung? Nggak, aku ini malu, dibilang. Rasulullah memberikan aku hadiah ini. Iya, dibilang. Di mana Rasulullah? Ada di kemahnya. Kau temuin Rasulullah di kemah. Datang A'rabi ini. Ya Rasulullah, Rasulullah lihat. Oh, wahai A'rabi, kenapa engkau? Ya Rasulullah, apakah ini bagian yang kau berikan kepadaku? Benar wahai A'rabi. 5 ya Rasulullah, ini bagian ghanimah, harta ghanimah yang kubagikan kepadamu. A'rabi langsung menyebut, ya Rasulullah, mali ala hadza taba'tu ya Rasulullah. Aku tidak mengikuti jejakmu, bukan aku mengikuti jejakmu bukan karena untuk ini ya Rasulullah. Falima taba'tani? Kalau begitu kenapa kau ngikutin aku? Aku mengikutimu ya Rasulullah bi an yurma sahmu hahuna fa'adkhulul jannah, supaya busur leher ini masuk ke leherku ya Rasulullah, dan aku masuk surga ya Rasulullah. Surga yang aku inginkan ya Rasulullah. Mendengar jawaban itu, Rasulullah bilang, kalau kau sungguh-sungguh, Allah akan sungguh-sungguh. In sadaqta, kalau kau benar-benar, Allah pun akan bersungguh-sungguh. Nah, si hamba ini ikhlas, bersungguh-sungguh dia. Memang yang dia cari ridhonya Allah,
Subhanallah, hadir peperangan satu lagi. Rasulullah melihat orang-orang yang meninggal dunia di peperangan tersebut. Ketika Rasulullah lihat, hada, apa ya Rasulullah? Ini orang Arabi yang mengatakan pengen lehernya ada busur panah. Benar ya Rasulullah, lihat lehernya. Pas dilihat lehernya ada busur panah, tepat di tempat yang ia isyaratkan. Rasulullah menangis, sehingga Rasulullah yang menguburkannya. Rasulullah katakan kepada sahabat, dia bersungguh-sungguh, dia tulus sama Allah, dan Allah pun bersungguh-sungguh karena dia mencari Allah, mencari ridhonya Allah. Akhirnya dapatkan Allah. Barang siapa mendapatkan Allah, apa yang tidak dia dapatkan? Barang siapa yang mendapatkan Allah, apa yang dia tidak dapatkan? Dunia ini sebentar Allah akan hilangkan, dan sebentar pun Allah bisa ciptakan lagi. Allah, semuanya kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, hamba tersebut, Rasulullah sendiri langsung mengangkat hamba ini ke dalam kuburnya. Nabi Muhammad langsung yang menguburi A'rabi ini. Rasulullah sendiri yang meletakkan A'rabi ini ke dalam kubur. Sampai masuk ke dalam kubur, Rasulullah letakkan. Ya Allah, mulianya orang ini. Meninggalnya dikuburkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah langsung berdoa, Allahumma, ya Allah, sesungguhnya hambamu ini kharaja syahidan wa ana ala dhalika syahid. Sesungguhnya hambamu ini pergi perang jihad fisabilillah, dan aku menjadi saksinya ya Allah di akhirat. Aku menjadi saksi bahwasanya A'rabi ini meninggal dalam keadaan syahid. Kalau dia cari dunia, kalau dia mencari balasan dunia tersebut, habislah dia. Karena dia tulus karena Allah, langsung Allah letakkan dia di sisi Allah, di surganya Allah. Ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Tidak pernah terdengar di telinga manusia nikmat tersebut, bahkan terlintas, bahkan dipandang oleh manusia pun tidak pernah. Nikmat yang setiap hari berubah. Dunia setiap hari tambah bagus, ada bangunan ini, ada ekonomi yang bagus, kemajuan yang bagus. Setiap hari dunia ini berubah. Ada handphone, ada ini, setiap hari tambah bagus. Begitu juga surga. Di hari pertama bagusnya, keindahannya tidak terhayal bagi manusia. Di hari kedua berubah lagi, tidak terhayal di hari yang pertama. Setiap hari berubah, tambah bagus. Tidak ada apa-apanya dunia ini sampai indah benar. Itulah para aulia pengen tinggal di situ karena duduk dengan Nabi Muhammad di situ. Itu paling nikmat, paling tinggi bersama Rasulullah. Nah, fi jannatin ma syagani min wasliha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Habib Ali Habsyi katakan, di sorga yang mana aku sangat rindu dengan sorga ini, tidak ada lain ku harapkan karena kekasihku tinggal di tengah-tengah situ. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah jadikan semua amal baik kita. Kita minta kita mendapatkan Allah dan mendapatkan Rasulullah. Kalau kita mendapatkan Allah dan mendapatkan Rasulullah dengan amal kebaikan kita tersebut, tidak ada yang tidak kita dapatkan. Semuanya kita dapatkan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Mari kita bersama-sama membaca zikir, berdoa, bertadallul di hadapan Allah, mengkhusyukkan diri, meminta ridhonya Allah. Orang yang sudah tahu ridhonya Allah tidak akan bisa melirik hajat yang lain lagi, karena ridhonya Allah ini sudah komplit. Beredaan dapat ridhonya Allah, ini sudah komplit semuanya. Kita minta kefakiran kita, meminta Allah meridhoi kita, meminta Allah memberikan kita yang paling terbaik untuk Allah, dan Allah mengetahui apa hajat dan apa yang kita harapkan. Ya dzat tauli anal faqir, ya Allah sang pemberi, aku hambamu yang fakir ya Allah. Wa ya dzal izzati, ya Allah yang maha agung, anal haqir, aku hambamu yang hina ya Allah. Muliakan hambamu ini ya Rabb.
Ya Allah, ridhoilah kami ya Rabb. Kami hamba-hambamu yang tinggal di dunia yang sementara ini, yang menghadapi banyak kejadian, dan kami akan lewati kehidupan ini ya Rabb. Ya Rabb, berikanlah ridhamu ya Rabb. Jangan kau cabut nyawa kami kecuali engkau sudah meridhoi kami ya Allah. Dan di dalam kubur kami ya Rabb terdengar suara, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah engkau dengan Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah. Ridho dan diridhoi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kau tempat yang paling mulia yang aku sudah ciptakan untukmu, di mana hamba-hambaku berkumpul di situ. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau di sorgaku. Kami mendengarkan suara itu ya Allah ketika kami meninggal dunia ya Arhamar Rahimin, merasakan nikmat keridhaanmu ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Dzat Tawli ana al-faqir, wa ya Dzal Izzati ana al-haqir. Ya Dzat Tawli ana al-faqir, wa ya Dzal Izzati ana al-haqir. Ya Dzat Tawli ana al-faqir, wa ya Dzal Izzati ana al-haqir. Ya Dzat Tawli ana al-faqir, wa ya Dzal Izzati ana al-haqir. Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu qaribun minni. Bisirril Fatiha ila hadratin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mungkin hari ini kita agak menyempetin sedikit acaranya, minta maaf karena ada sesuatu. Saya minta ridhonya, minta maafnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dengan kita bersama-sama terus di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.